Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, mahasiswa manajemen yang saya banggakan. Baik, pernahkah kita berpikir begitu? Kenapa perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, kemudian Cisco, Unilever, bahkan atau Astra, Facebook dan lain sebagainya itu sukses hingga saat ini? Salah satu jawabannya adalah karena adanya praktik manajemen sumber daya manusianya yang sangat luar biasa, sangat adaptif, inovatif, dan mengikuti perkembangan zaman. Mereka memiliki sumber daya manusia yang capable, uh, yang berskill dan berkompetensi tentunya. Karena apa? Karena pengelolaan SDM yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, SDM atau tenaga kerja itu sangat penting sehingga mereka perlu dikelola melalui yang namanya manajemen sumber daya manusia. Like, comment, share, dan subscribe ya. Sebagai pembuka, maka di materi hari ini tambahan kelas di luar kelas offline begitu ya, bahwa saya akan sedikit menguraikan pengantar gitu ya, atau overview terkait dengan human resource management agar Anda memiliki sedikit pemahaman terkait apa sih itu sebenarnya MSDM gitu ya, kenapa begitu penting dan kenapa harus dipelajari gitu tentunya. Nah, baik, selanjutnya. Oke, kita mulai dengan yang namanya definisi. Ya, kira apa itu sebenarnya manajemen sumber daya manusia? What is human resource management? Atau bisa disingkat dengan HRM gitu ya, HR management. Secara definisi banyak sekali pendapat para ahli yang mendefinisikan terkait dengan MSDM ini. Namun saya mengambil satu benang merah saja bahwa pada intinya MSDM adalah suatu proses untuk memperoleh gitu ya, kemudian mengembangkan, ya, kemudian memotivasi dan mempertahankan gitu ya, karyawan agar mendukung tujuan organisasi. Jadi ini ya definisi SDM gitu ya. Bahwa suatu proses untuk bagaimana perusahaan mendapatkan, kemudian dikembangkan, dikelola dengan baik, kemudian diberikan motivasi, kemudian dipertahankan talenta terbaiknya. Agar apa? Agar bisa mencapai visi dan tujuan strategis perusahaan. Sehingga MSDM ini terkait dengan praktek mengelola tenaga kerja di perusahaan. Dari proses rekrutmen hingga sampai dengan dipertahankan atau di PHK begitu ya. Nah, apa tujuan utamanya terkait dengan MSDM ini? Tujuan utamanya tidak lain tidak bukan adalah ya bahwa untuk memastikan gitu ya bahwa organisasi itu memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat. Maksudnya gimana? Gitu ya. Bahwa MSDM ini uh, memastikan dan mencari bahwa untuk mengisi posisi A itu harus orang-orang yang memang berkompeten dengan apa namanya job spesifikasi yang dibutuhkan. Sehingga bukan orang-orang yang abal-abal bahasa kerennya gitu ya. Bukan orang-orang yang ecek-ecek, tapi orang yang memang berkompeten untuk mengisi posisi yang tepat itu. Kemudian apa? Pada waktu yang tepat. Maksudnya gimana gitu ya? Ketika ada kekosongan posisi atau jabatan atau divisi tertentu, ya udah divisi HR akan berusaha untuk mencari talenta-talenta terbaik untuk mengisi posisi itu karena di waktu itu kosong gitu ya. Makanya kenapa saat ini lapangan pekerjaan mungkin terbatas ya, salah satunya adalah waktunya kurang tepat begitu. Kenapa? Karena memang di posisi yang ada itu masih diisi oleh orang-orang yang terbaik begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah di slide ini, what is it important? Mengapa begitu penting? Saya awali dengan SDM. SDM itu kan individu atau tenaga kerjanya yang biasanya sudah pasti sebagai aset strategis yang memiliki peran vital gitu ya. Peran yang bukan main-main, bukan hanya sekadar biaya gitu ya. Kenapa? Karena SDM adalah ujung tombak
operasional atau implementasi dari visi dan tujuan perusahaan. Visi apa, program perusahaan apa, begitu ya. Maka SDM yang akan mengeksekusi di lapangan. Sumber dayanya, tenaga kerjanya yang akan mengeksekusi. Makanya kesuksesan suatu bisnis tergantung bagaimana seorang atau individu SDM itu, atau yang kita kenal dengan tenaga kerja itu, mengimplementasikannya seperti apa. Sehingga untuk mendapatkan SDM yang luar biasa bertalenta begitu, maka ada yang namanya MSDM gitu ya, atau dikenal dengan HR, atau di perusahaan dikenal dengan divisi personal ya, atau HRD gitu ya. Tujuannya apa? Pasti adalah managing employee gitu ya, mengelola karyawan agar sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Outputnya apa ya? Output atau outcome-nya adalah untuk mendorong produktivitas gitu ya. Ketika produktif, kinerjanya baik akan meningkatkan profitabilitas gitu ya. Ketika profitnya meningkat, maka keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Bayangkan saja perusahaan di Indonesia gitu ya, pengelolaan SDM-nya seperti Google atau Unilever atau Cisco tadi atau Microsoft, wah betapa bisnis suksesnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah ini adalah sedikit pengantar gitu ya terkait dengan apa itu MSDM. Saya kira bisa dipahami gitu ya. Kata kuncinya adalah proses memperoleh, mengembangkan, memotivasi hingga mempertahankan. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada key functionnya daripada MSDM itu setidaknya ada dua gitu dari berbagai macam literatur ada dua. Yang pertama adalah sebagai managerial function. Mungkin teman-teman masih ingat fungsi manajemen yang POLC atau POAC gitu ya. Nah ini managerial fungsinya apa? Planning, perencanaan dan analisis pekerjaan gitu ya. Apa yang dibutuhkan? Kemudian organizing, dibagi-bagi. Bagaimana sih yang kurang? Directing, pengarahan atau pelaksanaan. Kemudian coordinating, berkoordinasi. Kemudian controlling, dikontrol tuh, gitu ya, diawasi, dimonitoring. Itu managerial function, ada fungsi manajemen seorang HR. Ya, HR melaksanakan fungsi manajemen yang terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian operative function apa aja? Procurement, pengadaan melalui rekrutmen dan seleksi. Gitu ya. Development melalui pelatihan dan pengembangan. Kemudian kompensasi, penggajian dan sebagainya. Kemudian mengintegrasikan ke seluruh prosesnya, kemudian di maintenance, ya, dikelola, dipelihara sumber daya manusia. Sehingga fungsi daripada HR manajemen ya ada dua ini gitu ya utamanya. Menjalankan fungsi manajemen, kemudian menjalankan operasi, fungsi operasi. Nah, kemudian, nah ini yang perlu teman-teman mahasiswa perhatikan, silakan dijawab 3 pertanyaan pertama ini, gitu ya. Ada yang namanya pertanyaannya, kenapa SDM begitu penting di perusahaan? Kenapa ya, gitu ya. Kemudian kedua, apa tujuan utama dari praktik MSDM di perusahaan itu? Kemudian yang ketiga adalah apa fungsi dari MSDM di perusahaan? Silakan Anda bisa memberikan jawaban dengan memberikan nama dan NIM, kemudian jawaban di kolom komentar YouTube di channel ini, gitu ya. Saya kira bisa pahami ya pertanyaannya apa. Oke, baik. Saya bisa next. Nah, sekarang adalah peran dari HR manajemen di organisasi itu sendiri. Nah, menurut Ulrich role model gitu ya, ada 4 diagram yang itu menunjukkan peran daripada MSDM itu sendiri. Di antaranya adalah sebagai proses dan juga people, gitu ya. Yang dimana untuk diagram paling atas itu adalah future, masa depan, dan strategic fokusnya. Yang paling bawah adalah day to day atau operasional fokus, gitu ya. Nah, kita mulai dari yang namanya proses strategic partner. Ya, yang pertama adalah strategic partner. Jadi HR ini dia sebagai partner strategi untuk mendukung strategi bisnis, visi misi perusahaan sehingga tercapainya tujuan perusahaan. Kenapa ya? Sekali lagi, SDM itu sebagai eksekutornya di lapangan, gitu ya. Yang kedua adalah administrative expert, proses juga. Ini terkait dengan pengelolaan administrasi human resource atau sumber daya manusia yang ada, yang secara efektif, gitu ya, dan efisien. Ya. Kemudian yang ketiga adalah employee champions, yang dimana mengelola kontribusi karyawan itu.
menjaga kesejahteraannya gitu ya, keterlibatan atau keterikatannya, sehingga termotivasi si karyawan ini gitu ya, si SDM ini. Kemudian adalah change agents gitu ya, mengelola perubahan. Tentu di era yang saat ini gitu ya, maka perlu divisi HR juga untuk mengelola transformasi dan perubahan yang ada. Agar apa? Agar SDM itu tetap memiliki kompetensi yang sesuai di zamannya, gitu ya. Sehingga perlu dikelola. Ini adalah 4 role, 4 peran utama HR menurut Ulrich Form Model, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, saya next. Nah, dari berbagai macam gambaran definisi tadi, maka secara umum gitu ya, SDM itu bisa digambarkan melalui gambar ini, proses HR-nya. Dimulai dari rekrutmen, baik itu internal dari dalam perusahaan ketika ada karyawan yang dipromosikan dan sebagainya gitu ya, atau dari eksternal nih, dari luar. Sehingga makanya perusahaan membuat yang namanya oprek nih, gitu ya. Itu dari luar. Kemudian diseleksi, gitu ya. Dari katakanlah dari 100 yang masuk diseleksi, sisa 50 misalnya. Kemudian diseleksi administrasi, gitu ya, wawancara, psikotes, kemudian terkait skillnya dan sebagainya seleksi. Katakanlah terpilih 10 orang saja misalkan, ya udah di training. Ada yang namanya on the job gitu ya, sambil bekerja sambil training. Ada juga yang namanya off the job, di luar pekerjaannya, jadi dia nggak bekerja dulu tapi training dulu, magang dulu bahasanya gitu ya. Kemudian dinilai, assessing performance, kinerjanya, baik itu menggunakan metode tradisional atau modern tradisional. Kemudian apa, dimotivasi, diberikan reward atau benefits ketika mencapai target gitu ya, dan juga direkognisi gitu ya, pengakuan gitu, kesejahteraan dan lain sebagainya. Sampai juga dengan tahap kompensasi, penggajian secara tetapnya berapa gitu, gaji pokok dan sebagainya. Sampai dengan dikelola hubungan karyawannya, dan juga utamanya ketiganya, healthy, welfare, and safety. Ketiga penting gitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Sampai dengan compliance to labor law, kepatuhan terhadap hukum ketenaga kerja. Ini secara umum menggambarkan MSDM itu apa sebenarnya. Sehingga ini yang bisa menjadi gambaran teman-teman. Oh, ternyata SDM begini ya. Praktik human resource management di perusahaan secara umum adalah digambar ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa, nah ini kita akan melihat isu yang tren, isu kontemporer hari ini terkait dengan HR itu apa aja. Banyak nih, Anda bisa buka di web AI HR ini ya. Ini web yang bagus saya kira, membahas terkait dengan manusia-manusia itu. Apa aja, saya cuma mengambil 4 nih yang lagi tren saat ini. Yang pertama adalah digitalisasi HR, yang dimana seluruh praktik MSDM itu harus digital, tidak lagi fisik gitu, tapi serba digital karena sudah zamannya AI gitu ya. Kemudian apalagi gig economy, bagaimana HR itu berupa proyek-proyek gitu dan sebagainya, atau remote working gitu ya, pekerjaan yang remote, WFA, work from anywhere, atau WFH, from house gitu ya. Jadi tidak lagi harus standby di kantor gitu ya. Contohnya kayak perusahaan startup, karyawannya bisa bekerja dari mana saja gitu ya. Idaman Gen Z banget tuh. Kemudian apa isunya terkait HR? Sustainability dan green. Bagaimana praktik HR itu harus mendukung yang namanya keberlanjutan dan yang serba green, yang ramah lingkungan. Itu yang menjadi tren saat ini. Sehingga banyak tuh penelitian-penelitian terkait dengan sustainable dan green yang dikaitkan dengan human resource management. Kemudian keempat adalah diversity, keragaman. Tidak membeda-bedakan suku, ras, agama. Kemudian equity, keadilan. Tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Gitu ya. Adil. Kecuali dibedakan oleh jabatannya. Itu it's okay gitu ya. Kemudian inclusion, berlaku untuk semua orang, bukan eksklusif gitu ya. Jadi semua orang harus tahu, semua orang harus terlibat. Bukan si A, si B aja, tapi semuanya A sampai Z. Gitu. Ini trend isunya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, next. Nah, ada lagi pertanyaan untuk 4 dan 5. Gitu ya. Silakan Anda memberikan jawabannya. Apa saja sih proses dari praktik MSDM? Tadi sudah disebutkan, jadi prosesnya apa saja. Kemudian apa nih tren SDM di era digital transformasi saat ini? Isunya apa aja?
Silakan Anda bisa menjelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Oke, kita next. Nah, apa relevansinya bagi mahasiswa manajemen? Gitu ya. Pastinya, Anda ketika lulus dari manajemen adalah diharapkannya profil lulusannya adalah bisa menjadi seorang manajer paling tidak. Gitu. Sehingga ini bisa membantu Anda sebagai mahasiswa dengan memahami SDM setidaknya membantu satu, mampu mengelola tim di tempat kerja nantinya. Harapannya itu, gitu ya. Dengan teori yang didapatkan, oh dari sisi teori begini nih, praktiknya gimana sih untuk mengelolanya nanti, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Menjadi manajer yang adil. Ingat konsep DEI tadi, gitu ya. Diversity, kemudian equity dan inclusion harus adil kepada semua saja, kepada siapa saja maksudnya, dan efektif. Jadi jangan mempersulit pekerjaan ketika ada yang mudah, ya udah yang sat-sat atau mudah itu yang dilakukan gitu. Jangan berbelit-belit, harus efektif, tepat sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga, paling tidak Anda diharapkan relevansinya adalah bisa beradaptasi dengan tantangan dunia global yang begitu cepatnya berubah gitu ya. Ini ya, uncertainty, ketidakpastian dunia saat ini, sehingga Anda dihadapkan itu untuk beradaptasi. Ya, ini relevansinya bagi Anda sebagai mahasiswa manajemen paling tidak. Oke, nah kemudian dari keseluruhan materi yang sebagai pengantar ini, kira-kira apa sih ekspektasi Anda? Nah ini pertanyaan terakhir gitu ya, dari mata kuliah manajemen SDM ini nantinya. Silakan Anda bisa menjawab di kolom komentar YouTube ini gitu ya, dengan menggabungkan seluruh jawaban-jawaban dari pertanyaan lainnya. Berarti ada 6 pertanyaan ya, silakan diberikan tanggapan Anda dengan bahasa Anda sendiri. Oke, menutup materi tambahan untuk pembelajaran secara online Anda begitu, saya ingin menutup dengan suatu kata-kata bahwa jika lelahmu hari ini terasa mencekik, ingatlah tangan ayahmu dulu tak pernah memilih ringan atau berat. Jika rasamu ingin berhenti dan pergi, ingatlah ibu tak pernah berhenti mendoakanmu kembali. Teruslah melangkah meski pelan dan penuh luka, karena pulangmu kelak akan membawa cahaya bagi mereka. Pada intinya, Anda sudah berada di semester 3 ini gitu ya, atau semester atas, maka silahkan belajar dengan sungguh-sungguh, karena ada 2 orang insan dan your family yang sangat menunggu kesuksesan Anda di masa depan. Mungkin itu materi saya hari ini sebagai tambahan pembelajaran, biar tidak di kelas saja. Ini untuk kelas tambahan saja, semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya dan memberikan gambaran, sehingga di minggu selanjutnya atau di minggu kedua Anda sudah mempunyai basic dasar, oh ternyata SDM itu begini ya, gitu ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika ini dirasa bermanfaat, tolong di subscribe gitu ya, di like, comment, and share, semoga agar ini bisa bermanfaat dan salur lagi ilmunya kepada teman-teman Anda yang lain. Demikian, terima kasih.